mohon maaf, orangnya lagi keluar. Oh, ya udah saya tunggu aja. Simulat. Udah lama dong. Lo tau dong anak siapa dong? Pasti. Oh, dulu kan gue sama Gisel nggak apa-apa gitu, silakan aja. Oh, ini masih Gisel GMP namanya tuh. Oh, Gak inget. Syuting kelar. Nah, selama gue syuting gue diganti sama Irfan Hakim. Oke. Nah, Selama jadi- 2 minggu itu. Terus ada ya akhirnya formatnya gue lupa lah. Ada Irfan, ada Dika, ada siapa? Ada Audi kalau nggak salah, masih ada Audi deh, ada Enziel. Nah, ketika gue selesai syuting, terus akhirnya Eri melapor lah ke SCTV kan. Kan ini udah selesai syuting nih gimana? Terus akhirnya dari pihak TV kayaknya sementara dengan durasi yang berkurang, waktu itu inbox sempat yang 2 jam, Iya, turun iya, lagi. pengurangan. Nah, karena pengurangan itu akhirnya mereka memutuskan untuk kita pakai host ini dulu aja deh. Gitu, nanti Gading tunggu kabar. Karena lebih murah atau? Enggak, enggak lah sama. Cuman karena akhirnya gue ngeliat juga mereka memutuskan untuk memakai host misalnya 4 ya, waktu itu kan kita bisa 5, bisa 6. Memakai host 4 orang dengan durasi yang segitu, SCTV memutuskan untuk memakai formasi host segitu, durasi segitu, pas kontrak gua habis. Nah, makanya terus gua bilang sama Eri, ya udah ya sekalian aja, nggak usah diperpanjang. Gua sekalian cabut dari inbox. Lu yang nyebut. Iya, akhirnya gua cabut aja. Kenapa? Ya butuh sesuatu yang baru juga sih Kak, maksudnya udah lumayan lah 9-10 tahun, ada kejenuhan, pengen cari tantangan yang baru. Udah akhirnya lepas dari inbox, baru gua cabut ke yang lain. Memang sempat banyak yang menyesalkan, cuman menurut gua ya itu pelajaran lah, maksudnya kayak dulu gua jalanin Cinta Lama Bersemi CLBK, akhirnya gua sama tuh kejadiannya. Gua tanda tangan kontrak habis, terus gua ya udah nggak usah deh gitu, habisin. Assalamualaikum. Masuk sini, silakan. Kita memang hari ini kedatangan banyak tamu. Seneng loh kalau sekarang teman-teman pada bikin konten. Betul. Kenapa? Jadinya apa? Jadinya saling bersilaturahmi. Benar. Ya kan, kalau dulu saking jadi merinding nih. Ini kan merinding karena Sarah Wijayanto datang. Iya. Jadi kita tuh teman-teman yang dulu cuman lihat Cuman di TV. say hi doang. Sekarang kita jadi benar-benar ketemu. Iya. Dan saling membantu. Ini Saling bantu dan nggak peduli senior apa enggaknya. Jadi kita ketemu sama Raffi, tiba-tiba kita main sama Sule, main sama Andre. Jadi ini semua jadi makin gabung. memang ada berkahnya COVID-19 Bener, ini ya. bener. Oke, kita kembali lagi ke ini nih. Ini ya, jadi Ini. setelah inbox cabut, akhirnya gue memutuskan gue coba main film-film lagi deh. Itu abis hangout, ada beberapa, tapi nggak pernah peran utama kan Kang? Hangout juga perannya bareng-bareng. Bareng-bareng ada per 12 ya. Iya rame. Nah, Love for Sale gue ditawarin, mau nggak main film Love for Sale? Gue baca skrip, gue langsung suka. Yang lu pakai sempak itu. Iya, tapi suruh casting. Oke. Casting, orang yang castingnya pasak buat. Mas Darius bisa datang nggak buat casting? Hah? Kok Darius? Iya, ternyata Darius juga di casting. Ngirimnya ke saya, ya kan? Aduh. Dan akhirnya gue casting, akhirnya gue beruntung banget, akhirnya gue yang dapat perannya. Aduh. Jadi, Ada rasa gimana lo ketemu Darius pas? enggak, ini loh. Pertama itu film ini buat Rio Dewanto. Maksudnya? Perannya. Oh, perannya iya. Nggak jadi. Yang lu itu. Nggak jadi. Akhirnya di casting Darius, Baim, Fahri Albar. Pemain film semua, Wow. ganteng-ganteng semua, gue yang dapat. Nomor 1 semua. Nah, gue ini langsung mikir, begitu film, jadi ini memang gua pas untuk peran ini, apa yang lain kegantengan? Yang lain pas gue lihat, Nggak lah. juga yang lain nggak cocok loh. Nggak juga. Nggak, lu coba lu bayangin Ai Galer, Baim Wong, Iya. nggak cocok. Iya. Gua doang yang cocok. Iya, Galer, Jadi iya. maksudnya tapi memang perannya menemukan aktornya gitu. Tapi itu memang peran itu lu banget ya. Iya, ya makanya perannya menemukan Iya. akhirnya kawin gitu sama Iya. sama itunya, Terus sendiri. sama karakternya. Akhirnya udah lo for sale jalan. Gue ya syuting gue kan nggak pernah mikirin ininya. Tapi ternyata begitu tayang kok kritik sama semuanya bagus gitu reviewnya. Reviewnya bagus sampai akhirnya bener-bener ada. Yang khusus ditujukan ke lu atau ke film? Iya, kedua-duanya ke filmnya. Iya ke gue loh, orang nggak nyangka Gading kok bisa acting ya gitu. Maksudnya selama ini kan taunya host. Siapa yang ngomong Iya. gitu? Siapa?
siapa? Enggak, iya. Lu tusuk keluar darahnya Roy Martin. Tapi mungkin karena kita banyak ngebanyol kali ya. Maksudnya kita banyak yang nge-host yang ngebanyol, acara lawak, jadi mungkin orang nggak mau nyoba Gading untuk berperan serius di film. Dan V-Cinema mempercayakan itu ke gue, dan akhirnya totonya jadi gitu, dan berubah banget kan Gading yang itu sama Richard. Dapat ini bangga banget karena gue yang mengidolakan bapak gue, The Don Roy Martin, 100 film lebih, dia belum pernah dapetin. Dia belum pernah. Beberapa nominasi pemeran terbaik ada, tapi dia belum pernah. Karena belum pernah dapat piala. Karena bokap gue zaman dulu dia dubbing dan bukan suaranya dia, jadi ibaratnya kayak kerjanya nggak 100% kan. Iya. Jadi itu masuk penilaian. Jadi bapak gue tuh kalau saya teman-teman merhatiin filmnya bapak gue pasti suaranya bukan suara bapak gue, dubbing. Nah kita kan sekarang semuanya ngerjain sendiri. Nah lu apa perasaan lu pada saat disebutin Gading Martin? Wah gila sih. Gua itu salah satu malam terbaik yang pernah gua alami gitu. Gua ditemenin sama bapak gua gitu. Emang pernah ada malam nggak terbaik buat lu? Oh banyak. Malam indah. Cuman maksudnya bener-bener udah gitu gua dapet ini ketika keadaan lagi menurun kan. Gua waktu itu lagi proses cerai nih gua dapetnya. Jadi ini adalah salah satu kado penghiburan gitu. Maksudnya pelangi di tengah-tengah hujan tuh ini bener-bener. Jadi memang nominasi udah, terus beberapa bulan kemudian akhirnya malam penganugerahan kan. Ya dengan aktor-aktor hebat lainnya ya saingannya ya Iqbal, Vino Bastian, Aryo Bayu, emang pemain. Gua ya udah. Tiba-tiba datang aku celup ya. Tapi sama bapak gua. Kalau bapak gua dia punya keyakinan, tapi kalau kita kan takut kan kalau misalnya bukan kita yang menang gimana? Ya udah nanti tulus saja. Dan akhirnya totonya Gading Martin. Itu benar-benar speechless juga pertamanya ya, terus merinding gitu kan, benar-benar ngomong apa ya gitu. Memang lebih gampang MC. Gua waktu itu sempat bilang lebih gampang MC. Beneran lu begitu nyampe ke depan emang habis speechless tuh. Pertama gua bilang iya kayaknya lebih gampang MC daripada jadi nominator gitu. Cuman memang gua udah pikirin kalau misalnya gua kalau misalnya gua menang ini, yang gua harus ucapin terima kasih siapa sih, itu kan yang nggak boleh lupa kan. Ya pastinya V-Cinema gitu, dan langsungnya bokap gua karena emang bokap gua yang buka jalan semua gitu. Bokap kandung atau bokap Oh iya bokap kandung dong, langsung ke Papa Roy karena nama dia kan gua pinjam. Baru posting ke Bapak Glael kan. Bangga dong sama anak lu bos gitu baru anak gue. Jadi dua-duanya support. Tapi kalau Gading Glael tuh GG keren. Tapi kalau Ferry Glael kayak kurang pas. Memang gitu, orang tuh dilahirkan nama tuh dipikirin bang. Kenapa bapak gua ngasih gue mati hadi ya? Kan Glael dong. Tapi semua nama kan doa. Amin. Nih, tadi berbicara soal pada saat lu proses perceraian ini. Sampai sekarang lu menikmati atau lu sedang apa yang lu rasain selama lu menduda sekarang? Sekarang udah menikmati keadaan yang harus gue jalanin gitu. Jadi udah tidak menyesal. Masa-masa beratnya udah lewat. Terus masa-masa dealing dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, damai dengan keadaan tuh itu udah lewat kan. Ya lumayan lah setahun lebih lah ya. Dan akhirnya memang ya hidup harus jalan terus, kalau nggak lu jatuh terus tapi nggak berdiri ya buat apa gitu. Dan pasti gue yakin juga Gisel nggak mau lihat gue kayak begitu gitu. Gisel pasti ngasih jalan, pingin. Dan sampai sekarang kayak kemarin gue masih whatsappan Gisel, sampai sekarang masih doain gue untuk gue dapet yang terbaik. Sama juga gue selalu kalau misalnya doa, gue doain Gempi, Gisel, semua keluarga di Rempoa biar semuanya dapet yang terbaik gitu. Jadi masing-masing saling support dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Ini namanya, tapi nyanyi lagunya Iwake masih ya? Sahabatnya, waduh, berbotol-botol air putih, ya kan? Emang menikmati gunung. Biasa loh, dia tuh kalau untuk malam, kalau jam segini, sore-sore, ajaib bisa ketemu Gading. Biasanya ketemu Gading tuh malam ke pagi. Dan nggak di rumah. Dia ngomong. Gue tipe orang yang nggak bisa sendiri kan. Betul. Udah mulai maghrib tuh, woi gimana? Ya. Jadi pengen ngumpul sama teman-teman gitu. Dan teman-teman kita paling takut kalau ketemu dia. Iya. Mau kemana lo? Sini dulu. Jadi memang selain gua waktu itu dapat ini, gua juga pernah dapat penghargaan. Nominator ginjal terbaik. Ginjal sakti. Lawannya sampai dijulukin itu ya. Iya. Diprediksi. Lawannya dia cuma 2, Edi Brokoli sama Bodat. Ada teman itu badannya gede, ginjal sakti juga. Kita lihat sepatu dong. Ayo. Wah, mantap. Sip. Bagi aja. Ibu Sarah. Bentar ya. Numpang lewat.
Nih, ini juga jersey. Jersey bola. Maldini. Nah, kalau ini benar-benar gue minta tanda tangan sama Maldini. Ini benar-benar minta tanda tangan sama Zidane. Lu, tar dulu. Kenapa lu bisa masuk sampai ketemu orang para pemain ini Zidane sama Maldini itu kan restrict area. Maldini dulu apa Zidane dulu? Zidane. Zidane. Ini karena saya beruntung pernah pacaran sama anak gubernur. Zidane datang ke balai kota. Saya ngikut. Saya langsung pakai bajunya. Bang Zidane tanda tangan. Bang Zidane tanda tangan dong. Mumpung diundang sama gubernur. Iya benar. Dulu pernah saya kelas di Benteng 10 bulan. Saya tahu. Iya Pak. Itu oh ini. Cuman saya nggak 2 periode kebetulan waktu itu. Satu keluar ya. Nggak jadi juga. Itu Zidane. Zidane. Kalau Maldini memang gua ini terima kasih sama Milanisti Indonesia juga, sama teman-teman gue yang ngundang waktu itu Milan Legend. Jadi terus gue ditawarin, mau nggak lo ketemu Maldini? Ya mau. Akhirnya gue yang jemput Maldini sama Shevchenko di depan pintu pesawat tuh gue. Buka pintu, set, gue langsung ke Shevchenko tuh udah gue yang kawal. Pas Shevchenko liat siapa nih gitu. Nggak tau gue. Ya iyalah. You know KFC di tes main gitu ya. Jadi gue akhirnya menemani mereka segala macam sampai dapat tanda tangan, satu bus bareng, ngobrol bareng gitu. Gokil. Nah, makanya gue kenapa gue suka Italia juga dan kenapa gue visi dan moto hidup gue itu pakai bahasa Italia. La vita è bella perché adesso domani sarà un altro giorno. Hidup ini karena hari ini dan anggap hari ini selamanya. Natisa la petita La vita è bella perché adesso domani sarà un altro giorno. Wijayanto. Itu konten habis ini. Iya bener. Nah, Bapak kalau misalnya mau tahu bahasa Italianya tadi malam enak? Tadi malam enak apa? Finito. Al dente. Lezat. Waduh, ini nih kayaknya banyak. Ini masih, dan akhirnya sekarang berantakan lagi. Kemarin sempat dirapiin. Oh, lu asik juga, Adidas juga. Gue pikir Nike doang. Tadinya gue Nike doang, Jordan. Terus akhirnya mulai ke yang lain-lain. Akhirnya sekarang balik lagi ke Jordan doang. Gue balikin lagi. Gitu. Nih ya kalau ada yang bukan ada ya, pasti semua juga pada follow Instagramnya Gading. Jadi hari pertama, hari kedua sampai hari keberapa iya. Waktu itu 365 1 tahun sama si Pam Evil Bandung. Pam iya. Bikin challenge setahun harus ganti sepatu tiap hari. Sakit jiwa ya. Jadi punya 365 pasang sepatu. Iya. Gading setiap hari di inbox ganti-ganti terus. Iya di inbox dan gue tiap pagi liat gue moto-moto gitu kan. Motret. Mau nggak mau asistennya dia mesti jongkok-jongkok iya, aja bener. tuh. Gile. Gitu. Ini terakhir kado dari Gisel dan Gempi. Lucu. Travis Scott nih, keren. Ini keren banget. Ini limited nih. Ini limited juga collabnya. Oke. Gitu. Ini terakhir kado dari mereka. Size lu berapa nih? 10, 44. Nggak muat. Oh sama. Oh, bahaya lah. Fans saya 44 sepatu saya. Waduh, jadi ini total ada berapa selain yang kita lihat di sini? Iya di sini ada di yang lain juga. Sekarang nggak pernah ngitung Kang. Cuman ada beberapa yang udah gua kasih orang. Cuman kalau misalnya dulu 365, terus itu beberapa tahun lalu tuh sekarang udah nambah ya berarti kalau misalnya di total di sini di depan di ruangan depan harusnya sih ada 400 lebih lah, hampir 500 lebih lah. dong, 500 lah, 500-an. 500-an. Pers. Berarti lu Dapat lo GS. iya dong. Kalau dihitung mah. Nah, perawatan sepatu itu kan nggak gampang. Kadang gua dulu pernah nyimpan sepatu merek Adidas Rome. Saking sayangnya gue pakai waktu itu, gue beli zaman SMA kalau nggak salah. Jarang lo pakai. Jarang gue pakai, gue simpan karena gue nonton Freddie Mercury pakai itu. Gue simpan. Begitu gue pakai, malah jebol. Iya. Hancur. Sepatu tuh gitu. Jadi kalau lo nggak, lo udah pernah pakai, terus lo simpan di tempat yang nggak benar, terus lo pakai lagi, jebol pasti berantakan. Gue juga ada banyak beberapa. Nah. Yang pasti adalah ini contohnya ini bisa walaupun gue boxin tapi gue cari box yang ada bolong udaranya. Di tiap box taruh silika gel. Dan gue rotasi, jadi misalnya lagi gini walaupun nggak dipakai lo jemur kenain matahari. Gitu. Karena dia tetap harus kena matahari, nggak boleh terlalu lembab juga. Dan memang sepatu harus dipakai. Jadi habis pakai ya lo bersihin, lo pajang lagi, pajang lagi. Iya, itu ada KFC. Itu luar biasa kan? Itu gimana itu? Nah, bisa ada yang punya kan? Emang special edition atau emang gue bikin buat
Ya sebagai anak Aja ya ini kan. Pak. Yo, Jagonya ayam. Gokil. Yo, jadi Ini memang terbukti, memang tidak diragukan lagi bahwa dia adalah anaknya Ricardo Lo Gelaya. bayangin kalau beneran sampai ada kolaborasi Jordan sama KFC. Edan ya tuh. Senikmat apa itu? Wadai. Jadi Pakai paling enak sama ayam paling enak. Nah, dan waktu gua catwalk jadi dia, gua pakai ini. Oh, ini gimana lu bisa dapetin sepatu ini? Ini gua kerjasama sama Never to Levi's. Never to Levi's tuh anak-anak Indo yang ngedesain sepatu, jaket, tas. Yang jaketnya Pak Jokowi pakai Indonesia tuh. Iya. Itu Never to Levi's, makanya bikin sepatu dari kulit LV. iya, gue tadi gitu-gitu Kang Arman udah kesana Iya, segala macam dan ini akhirnya kita bikin apa ya? Ya udah bikin sesimpel mungkin tapi merepresent Jordan tetap ada, putih merah ini warna Jordan Chicago sama emang warnanya KFC juga merah. Merah ada kuningnya dikit, putih udah jadi sesimpel mungkin tapi gua mau yang keren gitu. Tapi orang Nike-nya nggak ada yang protes. Nggak ada, justru mungkin mereka harusnya terinspirasi. Inspirasi. Gokil. Ini Padahal- kalau Padahal sama semua. Iya, Jordan tuh memang begitu. Cuman beda di depan, cuman beda di lambangnya, warnanya mah sama semua. Gue zaman SD pernah pakai yang kayak gini, Ding, Mal. Iya nih. Kayak gini. Boleh. Terus ada talinya gini, ada velcro red Oh, itu ini Jordan 8 dong. Itu sama yang Ini. warna biru kuning gue pakai dulu. nih, Jordan 8 yang kayak gini nih. Ini. Ya hampir sama seperti itu, cuman ada Tapi- tulisan Nike di depan gini. Oh, yang gitu juga. Iya, ada juga. Zaman SD gue pernah pakai itu. Jadi memang dulu gue zaman SD, gue dulu malah SD nggak pernah punya sepatu Jordan. Temen gue pakai Jordan. SD SMP tuh gue pingin banget punya ya. Cuman kayaknya dulu belum gitu maksudnya belum nggak dikasih lah sama bapak gue untuk beli kayak gini ngapain sih bokap gue nggak ngerti. Akhirnya sekarang punya rezeki ya kalap lah. Hobi masih kecil, hobi masa kecil yang belum kesampaian apa sih gitu. Apa keistimewaan dari Jordan ini sendiri? Emang kalau gue lebih lihat historinya sih. Dari Jadi memang Michael iya, Jordan. jadi gue dan ada beberapa teman memang ya hashtag kita kadang-kadang kalau lagi iseng history over hype gitu. Beda sama anak-anak sekarang yang cuman hype beast, pokoknya bikin kelihatan keren Iya, gini, iya, tapi iya. nggak tahu sejarahnya Jordan tuh apa. Makanya kemarin serial The Last Dance tuh ngebantu banget buat tahu sejarah Jordan tuh kayak gimana sih. Nah begitu orang yang pada nonton gitu, adalah yang DM gua gitu ya, bebek gitu. Maksudnya ngomong gini, oh sekarang aku tahu kenapa kamu cinta sama Jordan. Nah, Kalau udah aku kamu itu gue nggak mau nanya lagi. that's why I know why you love Jordan. Lu udah pernah ngobrol sama Michael Jordan? Belum Pengen. banget. Gua kalau ketemu nangis kali gua beneran. Gila tuh. Tapi dia tahu nggak lu gitu? Lu pasti sering hashtag ke dia dong. Jordan kan dia nggak operate media sosialnya sendiri kan. Jumpman tuh di timnya dia lah gitu. Cuman gua kalau misalnya bener-bener ada kesempatan gitu, wah Dia. pengen banget. Dan gue yakin gue tuh termasuk kan orang yang beruntung nih gua. Ketemu orang yang gitu-gitu ada aja pasti. Kayak gua ketemu Bono. Bener. Nah gue yakin gue pasti ketemu Jordan. Yakin, gue harus yakin. Oke, tanpa pengetahuan Kading Martin kita semua. Itu maaf. Ini mah nggak ada settingan, maaf. Stop it. Get some help. Ini semuanya lu beli. Ini semua beli. Ada Enggak juga. Maksudnya ada yang beli, kebanyakan beli, ada yang dikasih, ada yang disupport juga. Gua kalau misalnya teman-teman di Jakarta kan sekarang, dulu tuh Jordan susah masuk Jakarta. Masa? Nah sekarang pasti masuk kalau nggak di Hoops Point, Heeh. terus sekarang juga masuk di Atmos Jakarta. Atmos Jakarta tuh punya suaminya Dian Sastro. Oh. Jadi iya. kadang-kadang kita dapat privilege Kalau gua lah. ngeliat di Hoops Point, sepatunya lucu-lucu ya. Hoops Point ya. Jadi kalau dulu tuh wah Jordan yang limited susah, nggak ada di Indonesia, nggak ada, susah banget nyarinya juga udah langsung ke reseller. Nah tapi sekarang kalau Hoops Point itu harga retail. Waktu itu lu sempet bareng sama Ipam ya, kalau nggak salah yang pas ke Amerika. Nggak sengaja ketemu Ibam ya, Iya. benar. Ngantri Jordan juga ya? Ngantri juga. Jadi kalau di luar negeri itu sampai ngantri gitu. Lu ngantri? Budaya gitu ya gitu. Iya, Seorang Gading Martin bisa ngantri. Nggak, bukan siapa-siapa di sana. Di Jakarta doang. Di sana bukan siapa-siapa bang. Aduh sedih. Ngantri pernah saya Pak di London. Tokonya buka jam 8. Saya ngantri jam 6. Oh, Sama nggak Gisel apa-apa. tuh dia masih nemenin. Dingin lagi. Heeh. Dingin gini. Terus Udah cuman memang pengen ngerasain hype-nya tuh kayak apa sih gitu. Ternyata memang seseru itu. paling mahal yang mana dan berapa harganya? Paling mahal kalau nominal paling mahal berarti ini. Ini tuh sepatunya Kanye West waktu dia masih di Nike. Sekarang kan dia di Adidas. Ini Yeezy Platinum. Jadi sebenarnya harga retailnya, harga
retailnya juga sebenarnya ya lumayan aja biasa aja. Cuman sekarang orang jual gini tuh udah 40 juta ke atas, 48, gocap gitu-gitulah. Gitu. Nah, lo waktu itu beli berapa? Gue beli waktu itu udah 48 kalau nggak salah. 48 juta. Lo suka pakai? Pakai lu ya? Gue pakai pasti. Iya, lu itu. pakai ya. Cuman orang-orang Dan yang ini ngerti glownya aja down ya? juga. Oh iya. Nanti lama-lama terang dia. Tuh kan beda kan warnanya. Tuh. Oh, nyala. Bapak luar biasa. Ya, Pak. Bapak sakti lah peralatannya. Oh, iya. Tuh. Nah kalau ini 48 juta. ini sepatu Nike Feral Edition. Ini logonya Feral, otak. Feral Jadi- anaknya Vena Malini. Jadi ini dulu gue beli 5,5, 500. enggak 5,5 juta. Pas Feral mau datang ke Indonesia. Jadi gue beli, terus gue tanda tangan di situ. Jadi gue manggung, gue pakai, selesai gue langsung gini. Bersin. Iya, Oh, dia langsung langsung, tanda tangan. nice shoes. Iya, Patulo. Iya. Ah, basa-basi lu anjing. Kadang ada gue sepatu yang beli sampai sekarang gue nggak pernah pakai. Pengen aja beli tuh. Nah, Masih lu baru ngapain banget. beli kayak ginian? Kayaknya bukan lu banget deh. Iya, pengen aja. Nggak pernah gue pakai ini. Fear of God. Kenapa lu beli ini? Menurut gue keren. Tapi Karena limited atau karena memang apa? keren aja. Memang Fear of God juga salah satu brand yang gue suka gitu. Cuman pas mau pakai bingung. Ada nggak yang kembaran sama Gempi sepatunya? Aduh, Gempi ada banyak tapi waktu Gempi kecil ya. Jadi memang gue beli beberapa yang emang gue punya, gue cari yang kecil-kecilnya ada. Gue kalau dulu gue taruh, gue udah lupa apa aja, tapi gue dulu pernah di Instagram tuh pasti gue tagnya ke Minilicious gitu. Oh iya, ini Ini dia. Jordan Bread juga tapi low, yang pendek. Tingginya dulu. Banyak. Lo nggak ada itu ya? Apa? Nike yang Forrest Gump. Oh, Cortez ada. Nggak di Oh, sini itu berarti. Cortez namanya. Di lihat sini ada. Yang putih merah. Ya. Ada berarti di box. Masih di box. Gitu. Jadi kemarin ini berantakan banget Kang, ini lagi dirapiin dan ternyata masih kurang. Ini lebih mirip itu ya? Sama itu badminton. Serius? Beli sekali, pakai sekali, nggak pernah pakai lagi. Kan pengen sehat. Tapi Minimal punya. Iya. Minimal punya. Kayak Iron Man ya. Kayak Iron Man Padahal ya. sepatu badminton. Jam Bang. tangannya juga ada yang di shop Iya, ini. iya, iya, iya. Astaga. Sepatu Iron Man. Ini kenapa nih kok nggak ada talinya? Habis dicuci. Astaga. Di dalam. Ini sepatu lu begini? Iya. Kayaknya bukan lu banget ya centil begini. Jadi memang Air Max Jordan itu wajib buat dikoleksi dan worth it lah. Kenapa? Memang Bisa jadi- value-nya Iya, itu. dan memang itu tadi historinya. Historinya kayak ini rata-rata yang gue punya tuh Jordan OG, maksudnya original dulu Jordan pernah pakai tipenya ya. Ah. Jadi kalau yang warnanya udah mulai aneh-aneh, gue sih kadang-kadang kurang suka. Tapi kalau yang Jordan pernah pakai, itu biasanya gue beli. Lu sempat cerita apa lu siapa ya cerita waktu itu yang katanya Michael Jordan itu sempat lecet sepatunya kakinya gara-gara pakai sepatu yang kesempitan apa? Oh iya, jadi Jordan itu dia pakai waktu tahun 85, dia pakai Jordan 1 itu. Ini Jordan Chicago ini. Nih, dia pakai ini. Iya. Menang waktu itu kalau nggak salah menang deh di Madison Square. Mhm. Akhirnya dia balik lagi, pas dia udah comeback, dia balik lagi. Kan orang berubah ya tinggi sepatunya segala macam. Waktu Jordan sekolah sama Jordan masuk NBA aja dia tingginya berubah. Nah, dia pingin pakai sepatu yang waktu dia pakai pertama itu. Jadi udah tahun kesempitan. 9 berapa tapi dia pakai waktu yang dia pakai tahun 85. Jadi makanya dia lecet-lecet kakinya. Dan Jordan kaki kanan kiri beda setengah ukurannya. Serius? 13 sama 13 setengah. Wow. Nah itu makanya lecet, kakinya berdarah, tapi dia bilang, oh gue lagi enjoy mainnya, jadi dia nggak mau ganti. Ya Allah. Dan dia akhirnya cetak rekor poin di situ, 55 poin waktu itu. Oh, jadi Michael Jordan pernah lecet juga kakinya. Dibawa ke Haji Naim enggak? Saya nanya, Pak. Nggak dibawa ke papanya Idam. Sama minta kopi. Eyang Agung. Eyang Agung sama Kopi minta kopi. pahit. Iya. Kopi pahit. Ada Eyang Agung. Gua kadang-kadang, Assalamualaikum. iya. Kalau misalnya lagi iseng, gue dulu gitu tuh. Kayak gue beli New Balance. Ini bahannya sepatu tenis. Oh iya, bola tenis. Bahannya bola tenis. Dan suka terus gue iseng aja fotonya gue pegang bola tenis. Gitu. Jadi biar fotonya keren aja, Kang. Tapi dipakai? Kagak. Enggak dong, ya kan? Aduh. Ada satu. Bapak Iya, konsumtif ada dua. ini satu Mana ya. Iya kadang-kadang New Balance tiba-tiba kenapa gue tiba-tiba koleksi New Balance ya? Nah, itu dia. Ada waktu itu tuh yang adalah itu kita banget lah Kang. New Balance Gentleman Jack versinya. Jadi tulisannya ada Gentleman Jacks gitu. Mana? Gue foto sama Gentleman Gentleman Jack Jack-nya. dituang gitu. Kalau gue suka
Gua keren-kerenin. Padahal iya beli cuma buat moto, gila. Gua emang suka geblek. Ada loh waktu itu. Gading Martin banget ini ya. Itu sepatunya Andika Pratama. Yoi dong. Tuh. Gua mah punya sepatu rapi dikit banget. Embet. Satu rak doang sisanya sepatunya. Lupa Kang di mana Kang. Pokoknya ada lah. Tapi kalau lu pakai sepatu kayak gini ya, apakah kaos kakinya harus Enggak. sama? Enggak. Lu Gua lebih suka kaos kaki yang bawah itu ya, apa namanya? iya seperti yang segini. Iya, ya. Iya. Oh, Gitu. keren. Selain ini, apa lagi koleksi lu? Enggak, ini aja sepatu gua banyak main di sepatu sih. Main di sepatu. Main Ya? sepatu. Dulu gua koleksi jersey bola, gua lupa jersey bola itu nggak boleh dilipat kan. Lu lipat? Nempel nomornya semua. Oh, berantakan, ada satu box Ini semua yang Milan gua buang. Padahal kan satu gitu lumayan sejuta loh. Ya kenapa tuh? Nggak ngerti. Nempel, namanya jadi nempel, sablonannya, iya. Baju bola tuh harus digantung. Gitu. Kasur enak banget nih padahal Kalau kalau ada ada temennya. Aduh, Pak Gading. Makanya rumahnya direnovasi. Bener. Kalau gini Oh, ingat iya. dong. Oh, dulu pertama kali lu di sini. Iya, jadi gue beli rumah ini, terus apa ngisinya bareng Gisel, abis itu kawin baru pindah. Pindah ke dekat rumah gua Baru pindah ke sini. Oh, Akhirnya Gempi lahir, ada Gempi segala macam, mainannya banyak soalnya. Oh, kita kayaknya emang perlu rumah yang besaran deh. Kita beli sana. Rempoa. Untung ini belum dijual. Belum dijual. Atau emang dulu ini gue nggak pengen dijual, emang Harus buat simpen. buat punya aja. Akhirnya saya moonwalk ke sini lagi. Yoi. Aduh. Aduh, Gading. Gitulah perjalanannya bang. Luar biasa. Rumah segede gini listrik berapa sebulan? 2 juta. Not bad lah. Lu sendiri? Sendiri. Masa sih? Iya dong. Seminggu Kalah kan dong. gope. Jangan mau kalah sama Raffi 17 juta. Dia mah 50 orang. Isinya 50 orang di rumah Rabi. Gua Kita mah sendiri sama berdua Mbak. tuh sama Mbak. Aduh. 17 juta ya. Padahal bil gua masukin dia aja ya, nggak berasa juga. Nah, itu dia. Ntar gua Kalian. bilang sama orang PLN-nya. Aduh. Ngelistrik gua sambungin aja ke rumah Rabi. Cantolin deh Pak, tolong deh Pak. Aduh. Ya wes, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nih, makin nggak bener nih. Yes. Kayaknya udah makin malam juga. Gading Lu hari ini. sepatu nomor berapa? Kaki 4 sama kayak gue ya? Ini nih, Muat. ini. Muat, Ding. Coba kanan kiri, takutnya beda loh. Kalau Jordan kan kanan kiri beda, 13 setengah. Nggak usah jadi Jordan dulu gua. Waduh, gua banget ini mah, Ding. Cakep ya? Cukup dong. Ambil lah. Serius lu? Beneran. Ya kan? Berkah nih. Berkah nih. Makin banyak ngasih, makin banyak dapat. Amin, amin. Ingat itu. Amin. Makin banyak ngasih, makin. Bener cakep ya? Cakep Cocok. Mantap, punya juga Jordan gua. Keren. Thank you Pak Gading. Thank you. Ada yang diucapkan buat penonton Ferry Mario di channel, mungkin ada tips-tips Thank untuk you, menjadi Kang seorang- Ferry udah mampir. Bisa sama-sama belajar kita. Jangan lupa subscribe juga Papa Gading, atau nanti kita collab gantian Papa Gading main ke rumah Kang Ferry. Pokoknya yang penontonnya Kang Ferry semuanya stay healthy, stay safe. Ingat berpikiran positif terus gitu. Always happy. Oh iya, always happy. Yang Always tadi happy. bahasa Latino. La vita è bella perché adesso domani sarà un altro giorno. Oke, Tong brutal. terima kasih. Apa tuh Tom Brutal? Jangan brutal. Tong brutal. Itu beneran. Oke, Gading Martin, terima kasih. Thank you, Bre. Ya, sehat selalu. Salam bini sama anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong brutal.